di dunia radio? Karena memang katamu asik ya jadi insan radio. Ini Asik. gimana itu, Ben? Kalau kita berbicara bekerja di radio, memang tantangannya banyak, Mas. Dan kalau boleh flashback ke belakang, sebenarnya tidak kepikiran saya terjun ke dunia radio. Dan ini menarik ketika saya mencoba bekerja di RRI ini justru tidak melalui link siapapun, tapi justru melalui sebuah koran yang ketika waktu itu iseng-iseng baca koran, waktu cuci motor gitu, ada lowongan reporter radio. Menarik juga ya ini ya, ketika mencoba reporter radio, mencoba melamar dan akhirnya keterima, dan sampai sekarang ini, Mas. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat menarik ya, begitu Benny ya. Iya, iya. Nah, Ben, dulu apakah juga suka mendengarkan radio, Benny? Kalau berbicara suka mendengar radio atau tidak, justru pandangan awam awal itu radio hanya musik. Dan ternyata ketika saya masuk, lingkup radio itu begitu besar. Dan bahkan seperti sekarang ini ada reporter. Dan kalau kita berbicara reporter yang menyuplai berita, yakni bagaimana kita memberikan informasi kepada pendengar begitu. Kita nggak butuh tanda tangan. Kita butuhnya penjelasan. Tapi di lapangan, mana sekolah negeri bisa mengalahkan swasta? Sistem penerimaan peserta didik baru PPDB 2019 menjadi polemik. Ada anggapan zonasi menjadi pangkal permasalahan. Langkah awal menghilangkan stigma sekaligus diskriminasi dalam pendidikan kini justru mendapat pertentangan. Karena jarak, peserta didik yang punya prestasi akademik terancam tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Kami akan mengajak Anda menyelami permasalahan polemik PPDB bersama saya, Benny Hermawan. Kita nggak butuh tanda tangan. Kita butuhnya penjelasan. Tangis Tania Salsabila tak terbendung. Tania merupakan salah satu siswi yang gagal masuk sekolah menengah pertama negeri karena kebijakan zonasi. Siang itu, bersama para orang tua dan siswa lainnya, ia mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Surabaya. Tujuannya satu, meminta kejelasan akan nasib. Bagi Tania, keinginan mengenyam pendidikan sekolah negeri pupus dan kebudayaan ulangan selama 6 tahun hingga ujian nasional di sekolah seolah terhempas karena adanya aturan jarak. Bapak saya bayarannya cuma 1 juta. SMP Untak saja 4 juta. Belum uang gedung, belum seragam. Uang dari mana? Tania sebenarnya bukan satu-satunya. Santi, salah seorang wali murid dengan terisak, juga menuturkan hal yang sama. 253,70 yang gak elek loh. Terus katanya kan aku tadi datangi ke sekolahan. Kenapa ada daftar offline? Gak ngomong kalau dalam tertinggi bisa daftar offline. Kan gak tahu. Ternyata aku lihat di 17 dan yang terendah cuma 24. Diterima cuma 20 anak. Tapi nyatanya nggak bisa. Terus habis itu sekarang daftar lagi nggak bisa. Wes tertutup. Di zona ya. Perempuan asal Kendang Sari, Surabaya itu mengatakan anaknya kecewa. Soalnya nilainya tinggi, Mas. Meski telah berusaha belajar mati-matian, sekolah negeri hanya mimpi karena aturan zonasi. Terus marah-marahin aku terus. Aku tuh nggak sekolahan, Pak. Makanya nuntut orang tua terus kita Aku nggak sekolahan, nggak iso dong. Terus ya apa? Tania dan Ibu Santi merupakan bagian kecil gambaran dari warga masyarakat. bodoh bisa masuk. Kebijakan yang dinilai bertujuan mulia justru seakan menjadi momok. Tidak hanya mereka, rentetan cerita zonasi untuk masuk sekolah negeri juga seolah menjadi bumbu pelengkap atas kebijakan yang diatur Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB Sistem Zonasi Jarak.
Bagi orang tua lainnya seperti Ibu Ari, torehan prestasi anaknya yang dipersembahkan untuk Surabaya seakan belum bisa menembus tembok tebal. Wakil SDN Gading 1 itu ke Jakarta, Pak. Iya, Ben. Iya, Wah, iya. luar biasa sekali Ben ya. Ini naskah ataupun juga karyamu yang memang di dunia radio itu adalah gambaran suara Iya, ya. iya. Dan seperti halnya yang dirimu tadi sudah menyampaikannya bahwa radio itu kekuatannya pada Iya, suara dan telinga. benar. Memang untuk media telinga Iya. begitu ya. Dan theater of mind itu harus kita bentuk. Benar. Memang sengaja tadi saya menampilkan Cuplik gitu ya. secuplik gitu ya, dan itu sesuatu hasil karya dunia atau jurnalis radio Ya. yang sudah dikemas oleh Benny Hermawan, seorang jurnalis radio, dan luar biasa sekali Ben. Itu dapat penghargaan dari presiden ya. Presiden. Nomor berapa? Juara 2 itu. Juara 2, nomor 2. Ya. Sangat bangga ya Ben dengan bisa menorehkan sebuah hasil yang membanggakan, bisa membawa nama RRI Surabaya itu di kancah nasional begitu ya Ben ya. Sebenarnya dari hasil karya atau sebelum kamu sendiri membuat karya itu apa sih yang kamu pikirkan terlebih dahulu ini Ben? Judulkah atau sempat ngobrol-ngobrolkah? Iya. Ngobrol dengan istri atau sama yang lain begitu? Istrinya yang lain gitu ya. Gimana Ben? Ya, kalau kita berbicara mungkin karya produk jurnalistik radio itu contoh feature gitu ya. Bagaimana kita yang pertama itu menurut saya bagaimana kita menemukan ide dan gagasan. Karena setiap daerah itu lain, Mas. Contoh di beberapa kepulauan itu isu yang diangkat lebih menggaung gitu. Di Nunukan, di Papua kaya akan isu. Sedangkan kalau di perkotaan itu kita harus benar-benar main isu. Bagaimana isu yang kita angkat itu dapat mengena. Itu yang utama. Poinnya adalah bagaimana titik isu yang kita angkat. Yang kedua kita merangkainya yakni bagaimana dari isu itu kita hunting ke lapangan untuk menentukan alurnya begitu, siapa sih yang cocok, dan kebetulan ketika melakukan peliputan ada aksi yang dilakukan para orang tua dan para siswa ya di Dinas Pendidikan, dan di situ momennya memang bagus, bagaimana secara histeris seorang siswi begitu merasa kecewa tidak diterima PBDB, padahal dari segi prestasi, dari segi jarak itu dekat, tapi karena adanya zonasi ini dia terpental dan dia mencurahkan dengan seisi hatinya, nangis, begitu juga ada orang tua yang menangis. Dan bagi saya ini momen bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, ini loh sisi lain dari PBDB, harus ada solusi sehingga ditemukan titik temu, begitu Mas. Jadi kita harus mengumpulkan beberapa materi dan juga beberapa konsep atau siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi bidikannya Mas Benny begitu ya Ben ya. Nah kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Diproduksikan atau Benny sendiri menulis terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, wawancara dulu atau seperti apa? Gimana? Ya dari isu itu kan kita olah di lapangan, dan kebetulan dalam yang Piala Presiden ini ada momen menarik yakni pendaftaran PBDB. Kita bagaimana mengolah data itu baik dari wawancara maupun kita mencari atmosfer, karena kalau kita berbicara produk jurnalistik radio kan tidak hanya suara tapi bagaimana kita mengedepankan ambience atau atmosfer. Itu memang yang sulit dan itu tantangan bagi kita, bagaimana kita menyajikan kepada pendengar itu ya seperti yang dibilang tadi, theater of mind. Bagaimana kita membentuk pikiran pendengar untuk bisa menyelami materi kita. Nah, di satu sisi ketika materi sudah selesai, kita membuat narasi. Dari narasi itu kita baca, dan yang lebih utama bagaimana kita melakukan mixing. Dan proses-proses rangkaian itu memang dibutuhkan tidak waktu 1 hari, Mas. Dibutuhkan waktu yang cukup lama lah, dari sesi materi, wawancara,
membuat narasi, terus dapat mixing, ya cukup menguras pikiran juga. Gitu ya. Iya. Menjadi insan radio, ya bagi saya kalau kamu menekuni sesuatu, misalkan saja seperti saya reporter, yang utama adalah bagaimana kemauan, Mas. Kemauan, karena tanpa kemauan kita tidak bisa apa-apa. Dan kemauan ini akan menjadi puncaknya kalau kita benar-benar suka. Karena banyak dari teman-teman ketika terjun di sesuatu tidak dilandasi dengan suka, sehingga dalam bekerja ia tidak enjoy. Nah, dengan adanya kesukaan ini, terus kita membawanya dengan enjoy, insya Allah akan membawa kita lebih yang baik. Bagaimana kita, contoh saya reporter, bagaimana kita semangat membuat naskah, bagaimana kita membuat karya jurnalistik radio, itu tantangan kita, Mas. Dan sekali lagi bahwa kemauan, keinginan, dan minat lebih kuat harus kita terjuni secara langsung. Karena dengan hal itu atau tidak dilandasi dengan keinginan yang kuat, kita akan ya seperti sekarang, seperti stagnan gitu loh. Dan itu mungkin yang perlu